Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas dari hasil kelompok kami di mata kuliah Filsafat Pancasila Kewarganegaraan tentang landasan ontologis filsafat Pancasila. Sebelum masuk ke pembahasan inti, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang terdiri dari Mas Fijar Husni, Mas Ilhasri Zuhri, dan saya sendiri Firman Khairul Anam. Ngomong-ngomong tentang Pancasila, mungkin bagi kita, khususnya warga negara Indonesia, nama Pancasila tidak asing lagi untuk kita. Karena dalam berbagai sudut pandang mengenai teori Pancasila tidak dapat dielakkan lagi bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, penulis merumuskan masalah mengenai kajian Pancasila dari berbagai sudut pandang, yaitu apa saja inti dari kajian landasan ontologis filsafat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dalam suatu sistem filsafat, secara ringkas, ajaran Pancasila dapat kita tinjau menurut ahli filsafat ulung, yaitu Friedrich Hegel, babak dari filsafat evolusi kebendaan, seperti diajarkan oleh Karl Marx, dan menurut tinjauan evolusi kehewanan, menurut Darwin Hegel, serta juga bersangkut paut dengan filsafat kerohanian, seperti diajarkan oleh Immanuel Kant. Menurut Hegel, hakikat filsafat ialah suatu sintese pikiran yang lahir dari antitesa pikiran. Dari pertentangan pikiran lahirlah paduan pendapat yang harmonis, dan ini adalah yang tepat. Begitu pula dengan ajaran Pancasila, suatu sintese negara yang lahir dari antitesa. Kajian ontologis. Menurut Aristoteles, ontologis merupakan ilmu yang menyelidiki hakikat suatu atau tentang yang ada, keberadaan atau eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Bidang ontologis menyelidiki mengenai makna yang terkandung pada manusia, benda, alam semesta, metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai salah satu bentuk upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila Pancasila. Secara ontologis, Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila terdiri atas 5 sila, memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Maksudnya, setiap sila bukan merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri. Manusia merupakan pendukung pokok dari sila-sila Pancasila. Manusia pada hakikatnya memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis sebagai dasar ontologis Pancasila. Kesesuaian hubungan negara dengan landasan sila-sila Pancasila, yaitu berupa hubungan sebab akibat, adalah sebagai berikut. Negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Landasan sila-sila Pancasila, yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil, adalah sebagai sebab dan negara adalah sebagai akibat. Ontologi ialah penyelidikan hakikat ada atau esensi dan keberadaan atau eksistensi. Segala sesuatu, alam semesta, fisik, psikis, spiritual, dan metafisik merupakan kehidupan, termasuk kehidupan sesudah mati. Ontologi Pancasila mengandung asas dan nilai antara lain. Yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa adalah sumber eksistensi kesemestaan. Ontologi ketuhanan bersifat religius, transendental, dan suprasional. Yang kedua, ada kesemestaan, alam semesta makrosmos sebagai ada tak terbatas. Dengan wujud dan hukum alam, sumber daya alam yang merupakan prahana
dan sumber kehidupan semua makhluk bumi, matahari, zat asam, air, tanah subur, pertambangan, dan subjek atau pribadi manusia individual, suku nasional, umat manusia atau unik. Manusia adalah subjek unik dan mandiri baik personal maupun nasional, merdeka dan berdaulat. Subjek pribadi mengemban identitas unik, menghayati hak dan kewajiban dalam kebersamaan dan kesemestaan, sosial horizontal dengan alam dan sesama manusia, sekaligus secara sosial vertikal universal dengan Tuhan. Pribadi manusia bersifat utuh dan unik dengan potensi jasmani dan rohani, karya dan kewajiban sebagai pengemban amanat keagamaan. Eksistensi tata budaya sebagai perwujudan martabat dan kewajiban kepribadian manusia yang unggul, baik kebudayaan nasional maupun universal, adalah perwujudan martabat dan kepribadian manusia. Sistem nilai, sistem kelembagaan hidup seperti keluarga, masyarakat, organisasi, negara, sistem kelembagaan hidup seperti keluarga, masyarakat, organisasi, maupun negara. Esensi kultural dan peradaban, perwujudan teleologis manusia, hidup dengan motivasi dan cita-cita sehingga kreatif, produktif, etis, dan berkebajikan. Eksistensi negara-negara yang berwujud sistem nasional, sistem kenegaraan yang merdeka dan berdaulat, yang menampilkan martabat, kepribadian, dan kewibawaan nasional. Sistem kenegaraan yang merdeka dan berdaulat merupakan puncak prestasi perjuangan bangsa, pusat kesetiaan dan kebanggaan nasional. Nilai intrinsik ajaran filsafat Pancasila sedemikian mendasar, komprehensif, bahkan luhur dan ideal, meliputi multi eksistensial dalam realitas horizontal dan hubungan teleologis normatif dengan mahasumber kesemestaan atau Tuhan dengan ikatan hukum alam dan hukum moral yang psikologis dan religius. Kesadaran pribadi yang natural, sosial, spiritual, supranatural, dan suprasional.